Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa kembali. Kali ini tamu saya seorang mahasiswi yang luar biasa, masih muda, dan saya beberapa waktu yang lalu mengikuti seminar di kampus Universitas Negeri Padang tentang literasi pemilu di kalangan milenial. Jadi ada sekelompok adik-adik mahasiswa ini melakukan riset tentang bagaimana anak-anak muda generasi milenial itu pemahaman mereka tentang pemilu di Indonesia. Dan menariknya riset ini dilakukan oleh para mahasiswa dan audiensnya yang hadir pada waktu itu adalah para anggota KPU dan Bawaslu se-Sumatera Barat, dan mereka dengan PD gitu ya, dengan penuh percaya diri menyampaikan hasil riset mereka untuk dikaji. Saya akan menyapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum, Atika. Waalaikumsalam, Pak. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi sebelum kita mulai, mungkin teman-teman ingin tahu dulu ini latar belakang Atika ini dari mana, dulu kecilnya di mana, apakah langsung besar begini atau silakan diperkenalkan dulu sedikit. Halo teman-teman, nama saya Atika Septia Wisdasari. Saya merupakan seorang mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Saat ini memasuki semester kelima. Saya asli Padang, tapi orang tua saya orang Jawa gitu ya Pak. Jadi berdarah Jawa Minang gitu. Yang Jawa ibu atau ayah? Ayah. Oke. Ini jurusannya apa nih sekarang? Jurusan saya pendidikan sosiologi. Oke. Ini riset ini kenapa latar belakangnya, kenapa ada riset tentang literasi pemilu ya bagi pemilih pemula, itu apa latar belakangnya? Jadi begini, di sosiologi politik itu kan kita membahas politik dari segi sosiologi. Jadi waktu itu memang ada wacana untuk penundaan pemilu dan aksi tolak pemilu oleh mahasiswa. Jadi dosen saya, Bapak Eka, beserta tim mata kuliah itu mengadakan project based learning ini untuk tugas akhir. Jadi kita harus meneliti di beberapa nagari di Sumatera Barat ini bagaimana pemahaman masyarakat tentang pemilu, bagaimana masyarakat ini memahami makna pemilu. Karena saat itu pemilu ini menjadi isu yang sedang hangat gitu Pak. Isu yang sedang hangat karena ada wacana penundaan pemilu, karena ada aksi demo tolak penundaan pemilu, dan itu sangat menarik untuk dibahas karena masyarakat sedang itu menjadi isu yang aktual di tengah masyarakat gitu. Oh, itu makanya diputuskan oleh teman-teman ini untuk melakukan riset ya terhadap literasi pemilu ini. Jadi di mana saja risetnya, di mana aja? Kalau saya itu risetnya di Lubuk Alung, Pak. Padang Pariaman. Padang Pariaman. Jadi pemilihan nagarinya itu tergantung kita. Jadi dibagi per kelompok yang isinya 3 atau 4 orang. Jadi dari salah satu anggota itu dipilih di kampung siapa nih kita mau riset gitu. Jadi kebetulan teman saya itu orang Lubuk Alung di Nagari Balahilia. Jadi saya di situ risetnya. Timnya berapa orang semuanya? Kalau saya 4 orang. Kalau digabung dengan tim yang lain, yang satu prodi, angkatan. Satu angkatan prodi itu ada 165 orang. Itu risetnya temanya beda-beda? Sama, semua. Sama semua. Literasi politik dalam pemilu. Sama, kuesionernya sama, prosesnya juga sama, cuman tempatnya aja yang beda-beda. Berarti secara total berapa kabupaten kota? Semua kabupaten kota didatangin nggak? 10 kabupaten kota, 28 nagari di Sumatera Barat. Oke. Baik, nah sekarang kita penasaran ini, apa hasil dari riset yang telah Atika dan teman-teman lakukan, baik yang di Lubuk Alung, kalau bisa juga yang se-Sumatera Barat,
bagaimana kira-kira literasi masyarakat pemilih, terutama pemilih milenial, tentang pemilu, sejauh mana mereka mengetahui tentang pemilu? Jadi secara keseluruhan memang benar seperti yang dibahas di seminar, bahwa generasi milenial kita itu baru hanya memahami sekedar definisi dan aktivitas saja, belum paham apa itu makna sebenarnya dari pemilu. Waktu saya penelitian di Lubuk Alung, saya bertanya, pemilu itu apa? Sebagian besar responden itu menjawab pemilu itu pemilihan umum, hanya mengetahui pemilu sebatas itu. Iya. Semua orang juga tahu kalau gitu ya. Dan dari hasil seminar setelah digabungkan dengan beberapa tim yang ada 28 kelompok, 165 orang itu, memang sebagian besar presentasinya bahwa masyarakat terutama generasi milenial hanya mengetahui bahwa pemilu adalah pemilihan umum. Pengetahuan dasar kepemiluan ini kemudian ada juga apa sih tujuan pemilu, memilih apa, yang di kuesioner itu ada beberapa pilihan. Nah, kalau untuk jawaban itu sebagian besar memilih bahwa pemilu itu mereka sudah mengetahui bahwa pemilu untuk memilih presiden, anggota DPR dan DPD. Tetapi kalau untuk maknanya belum paham, Pak. Belum paham bahwa pemilu itu salah satu wujud untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Lalu mengenai kelembagaan seperti KPU dan Bawaslu, saya pernah bertanya kepada salah satu responden yang termasuk generasi Y. Saya tanya, dia perempuan, Kak, yang kakak tahu nggak, yang siapa sih yang melaksanakan pemilu ini? Bahkan mereka jawab polisi gitu loh, Pak. Bukan KPU, bukan Bawaslu. Itu yang ditanya, yang Atika tanya itu usia berapa dan pendidikannya apa? SMA, perempuan usia 23 atau 24. SMA mestinya sudah agak tahu ya, tapi dia malah mengatakan polisi yang melaksanakan pemilu. Iya, polisi. Itu yang paling agak menjadi sorotan bagi saya, kok jauh banget. Iya, betul. Terus apa lagi temuan-temuannya? Terus penemuannya mengenai informasi kalau 2024 kan ada 2 kali pemilu ya, Pak. Masyarakat itu masih belum mengetahui bahwa di 2024 itu ada dua kali pemilu. Baru kalau mengetahui 2024 itu ada pemilu, sudah banyak yang mengetahui. Tapi kalau pemilu 2 kali itu banyak yang tidak tahu. Kemudian ada lagi informasi mengenai tolak penundaan pemilu. Nah, ini sempat menjadi isu yang aktual di media sosial. Nah, ya kita generasi X, generasi Y dan Z ini kan memang generasi yang hidup di era perkembangan teknologi ya, Pak. Jadi sebagian besar, yaitu dengan persentase 70% lebih, mengetahui bahwa aksi tolak penundaan pemilu ini melalui sosial media yang dengan persentase tertinggi itu TikTok. Oh iya, Jadi TikTok sekarang ya? Iya, TikTok, Pak. Jadi saya rasa dari persentase ini, dari persentase yang mengetahui aksi tolak penundaan pemilu itu 50% lebihnya itu tahu dari sosial media seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan berita di TV itu hanya 26,81%. Karena milenial nggak nonton TV lagi. Nggak nonton TV lagi, udah jarang banget ya, Pak. Jadi mereka di antara sosial media itu yang paling tinggi itu emang TikTok. TikTok ini menjadi tren sekali sekarang. Jadi apapun informasi, termasuk politik pun juga menjadi tren di sana gitu. Betul. Oke, dan terus ini yang diteliti ini range umurnya, terus pendidikannya, profilnya gimana? Yang diteliti ini gimana? Yang kita teliti itu kan generasi X dan generasi Y dan generasi Z. Jadi generasi X
generasi Z ini kita ambil dari umur 17 tahun sampai 20 tahun. Karena kan syarat untuk terdaftar dalam pemilih kan 17 tahun atau Iya. yang sudah pernah menikah. Jadi kita ambil untuk generasi Z itu dari 17 sampai 21 tahun. Hmm. Kalau untuk generasi Y kita ambil dari 22 tahun sampai umur 41 tahun. Jumlah mereka berapa persen dari semua total pemilih Nah, kalau kira-kira? untuk jumlah ini lebih banyak yang generasi Y, Pak. Lebih banyak yang generasi milenial, yaitu 75%. Oh iya. Sedangkan generasi X itu, generasi Z itu, mohon maaf, generasi Z itu cuma 25%. Jadi Oke. perbandingan cukup banyak antara Betul. generasi Y dan generasi Z. Hmm. Kalau untuk pendidikan, sebagian besar dari responden dari hasil peneliti kita ini adalah ibu rumah tangga atau yang masih sekolah atau masih kuliah. Kalau untuk yang diploma, untuk sarjana itu sangat-sangat sedikit. Bahkan untuk sarjana dengan sarjana atau diploma 4 itu 15%. Yang lanjut ke pasca sarjana itu cuma 3%. Oke. Kebanyakan itu masih sekolah atau kuliah Berarti dan rata-rata SMA lah ya? SMA. Rata-rata, oke. Terus ditanyain juga nggak respon mereka terhadap misalkan isu-isu yang aktual tentang penundaan pemilu? Tadi kan mereka banyak tahu dari medsos. Nah, pendapat mereka sendiri gimana tentang penundaan pemilu itu? Dari yang saya tanya saat penelitian, mereka tahu nggak soal tunda pemilu? Tahu, bilang seperti itu kan Pak. Dan saya tanya tujuannya apa? Apa tujuan adanya jika ada wacana jika ini terjadi dengan aksi tolak penundaan pemilu ini? Terus sebagian besar responden itu jawabnya tujuannya ya politik. Tapi saya rasa responden ini menjawab politik karena pemilu itu kan berhubungan dengan politik. Saya rasa responden tidak mengetahui makna sebenarnya apa tujuannya. Cuman menjawab politik karena pemilu kan berkaitan dengan politik. Lalu sebagian besar itu tidak setuju. Sebagian besar tidak setuju ya? Tidak setuju. Karena sebagian besar sudah mengetahui bahwa pelaksanaan pemilu itu kan 1 kali dalam 5 tahun. Sebagian besar responden sudah mengetahui itu. Dan menurut saya kalau untuk ini masyarakat sudah cukup literasi atau pemahamannya sudah cukup baik ya Pak. Dengan saya lihat mereka bilang pemilu itu kan 1 kali dalam 5 tahun, kan paling banyak itu kan presiden itu menjabat 2 kali periode gitu. Yang untuk hal-hal dasar seperti itu saya rasa mereka sudah memahami sih Pak. Oke. Nah, saya penasaran ini, kalau terkait kelembagaan, misalkan tentang tadi kan ditanya siapa yang menjalankan pemilu, ada yang menjawab polisi misalkan. Sejauh mana sih orang-orang ini generasi milenial, sebutkanlah katakan X, Y, dan Z ini, mengenal KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu? Tahu nggak dia kalau yang menyelenggarakan pemilu itu sebetulnya KPU dan Bawaslu? Nah, kalau untuk pengenalan lembaga pemilu ini masih sangat rendah ya Pak, pengetahuan masyarakat atau responden mengenai ini. Dari penelitian kami, hanya 24,71% yang mengetahui bahwa KPU sebagai lembaga yang melaksanakan pemilu. 24, 71%. waduh, sedikit sekali yang tahu KPU. Iya, Padahal sedikit kita udah sekali. jungkir balik kerja bikin biar pemilu ini berjalan lancar. Ternyata yang Mengetahui mengetahui cuma 24%. persen. Oke. Kalau Nah, Bawaslu gimana? kalau Bawaslu lebih sedikit lagi Pak, cuma 17,60%. Oke. Memang kasihan sekali kami ini ya. Oke. Terus ada apa yang menarik lagi yang ditemukan di lapangan? Menurut saya kalau untuk pengetahuan seperti syarat pemilu, azas pemilu, pemilu itu pesertanya siapa, gitu. Periode pelaksanaan pemilu itu sebagian besar responden sih sudah mengetahui, tapi untuk seperti lembaga pemilu itu sangat-sangat memprihatinkan sih Pak, karena menurut saya
waktu sekolah pun sudah diajarkan SMP atau SMA itu kan sudah cukup. Iya, iya. Kita belajar Ah, di pendidikan kewarganegaraan, kita belajar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Tapi iya, saya juga heran betul. Kenapa eh, gitu ya? kenapa masih tidak mengetahui. Ah, karena saya sebetulnya selama ini sudah cukup pede kalau orang pasti tahu lah kalau KPU pasti kerjanya menyelenggarakan pemilihan umum ya. Tapi ternyata yang tahu itu cuman 24% koma sekian itu menyedihkan ya. Iya, Terus ketika ini gimana? Media yang paling banyak digunakan tadi kan dikatakan dulu saya tahunya Instagram yang paling banyak. Sekarang malah orang-orang ini banyak menggunakan TikTok. Tapi TikTok itu kan nggak tahu ya apa saya saja yang tidak tidak update gitu. Apakah orang-orang seusia misalkan di atas 35 itu menggunakan TikTok? Dari apa temuan yang Atika dan teman-teman lihat di lapangan. kalau menurut saya dengan responden yang banyak saya wawancara itu umurnya memang range 20 sampai 30. Uh, Dan itu mereka menggunakan TikTok, Pak. oh Karena berarti. Okay. saya rasa TikTok ini maraknya semenjak COVID. COVID ini kan Hmm. semua di rumah, kegiatan banyak dari rumah gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa TikTok ini memang bisa semarak ini semenjak 2 tahun belakangan COVID. Karena sama Oke. seperti Bapak, saya dulu juga tahunya Instagram. Tapi Ah. sekarang TikTok itu sangat-sangat eh, sangat-sangat menjadi tren gitu. Karena Oh saya lihat di tempat penelitian saya itu bahkan ada ibu-ibu yang umurnya 40 ke atas pun tetap pakai TikTok gitu, Pak. iya iya iya. Tetap, Oh iya tetap betul memang betul. apalagi kan FYP di TikTok itu apa yang muncul di Hmm. beranda kita itu kan selain Ya yang sedang tren, apa yang ya sering juga kita lihat ya ya itu yang logaritmanya lagi itu. ya yang di tempat search TikTok itu kan di situ ada deretan yang tren tuh apa gitu, Pak. Waduh saya nggak tahu saya nggak download. Tapi ya Ya. ini kan jadi masukan bagi KPU. Ternyata sekarang sudah ada pergeseran. Jadi selama ini KPU barangkali terlalu sangat banyak berbagi informasi di media sosial Facebook dan Instagram ternyata dan rupanya TikTok sekarang menjadi media yang cukup tren juga di kalangan masyarakat. Jadi mungkin seperti di kami di KPU Kota Pariaman tidak punya akun TikTok. Oh, Nah, jadi hasil penelitian adik-adik ini bisa juga jadi bahan bagi kita, walaupun saya tidak ngerti menggunakannya, tapi ada staf yang milenial di sini bisa menggunakannya. Terus selama melakukan penelitian ada pengalaman-pengalaman unik yang bisa diceritakan selama berapa hari sih ini apanya? kalau saya 4 hari, Pak. Oh 4 hari. Berapa responden? Satu orang itu 10 responden. Jadi saya satu kelompok 4 orang 40 responden. Kalau semuanya 858 responden Totalnya? totalnya. Wih banyak juga. Jadi 4 hari itu nginap atau gimana? Ceritakan Inap. proses 4 hari itu gimana datang ke sana terus. Jadi pertama kali datang itu saya langsung ke kantor Wali Nagari Balahindia Lubuk Alung. Hmm. Eh, saya serahkan surat bahwa saya dari kampus dapat tugas ini. Saya serahkan surat izinnya ke staf Wali Nagari. Yang saat itu kita sempat punya kendala ya Pak, nggak langsung dapat datanya. Jadi waktu itu sekretaris Wali Nagarinya ini tuh eh, bilang besok aja datang lagi gitu. Kayak, Padahal dari Padang ya, nah iya dari Padang, besok enak aja aja datang bilang lagi. Karena besok aja. tangan saya kotor gitu, saya pergi datang lagi ke kantor Wali Nagari. Uh, Ternyata sekretarisnya bilang tunggu sebentar ya, seperti diulur-ulur gitu Pak. ya Jadi saya ya. saya nunggu data itu sampai sore, sampai Biasalah itu sore. penyakit birokrasi Uh, uh, begitu. Ya. lalu saya merasa kalau untuk data mereka sudah memberikan data semuanya, tapi Hmm. saya salut dengan kantor Wali Nagari Balahilia ini. Mereka sangat menjaga
privasi masyarakatnya gitu, Pak. Saya tanya, "Pak, ini ada nggak alamat detail dari data-data, kartu keluarga di sini?" Dia bilang, "Kalau untuk, alamat detail saya nggak bisa kasih karena itu kan privasi," gitu. "Kalau mau, eee, tanya alamatnya silakan cari wali nagari Perjorong itu." Jadi Wali kerjanya jorong untuk maksudnya, wali jorong? ya ya wali jorong gitu, Ah. wali jorong. Jadi kerjaannya untuk mencari data itu yang sangat rumit, Pak, yang, mulai kita cari responden dengan satu jorong itu ada bisa 1.000 kakak, bisa 900 kakak. Nah dari itu, dari sana kita ambil 10 kakak. Kita cari lagi alamatnya di mana yang nggak ada detailnya sama sekali. Waktu mencari alamat tidak didampingi sama, sekretariat nagari gitu kan, Tidak, sendiri? Pak, Gimana cara cari alamat gitu? dibantuin sama orang tua teman saya yang asli sana. Oh, karena ada orang sana ya, Ya, jadi relatif dibantuin. lebih mudah. Itu yang, sulit mencari alamat itu, Pak. Mhm. Lalu pada saat wawancara, ada lagi responden ini yang seperti malu-malu atau nggak mau. Kan Heeh. kan, ketika saya penelitian itu kan ada dokumentasi tuh Iya iya. di-videoin. Heeh. Banyak dari mereka yang tidak mau Mhm. didokumentasi. Lalu untuk pertanyaan di kuesioner itu, eee, saya bingung, saat Mmm. bertanya karena mereka banyak banyak diamnya kayak kayak bingung gitu. Ya. Saat saya tanya, "Kakak tahu nggak, atau enggak Abang tahu nggak siapa yang, mengawasi pemilu ini, siapa ya?" Heeh. Mereka bahkan kadang tuh diem, sama sekali diem dan tidak menjawab. Saya mancing-mancing, Mhm. ini nih yang melaksanakan ini KPU, Kakak tahu nggak KPU, Komisi Pemilihan Umum? Oh, iya iya iya. Nah, baru seperti itu saya pancing dulu, iya iya, saya tahu gitu. Menurut saya kalau mengenai pemilu ini masih sangat-sangat, memprihatinkan lah Pak, pemahaman masyarakat mengenai pemilu ini. Mhm. Oke, jadi ini menurut saya satu, kontribusi yang luar biasa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini untuk harusnya ini kan kerjaan KPU ini, tapi kami tidak mengerjakan, belum mengerjakan ini dan sudah dikerjakan terlebih dahulu oleh adik-adik ini, walaupun latar belakangnya berbeda. Kalau mereka kan dapat tugas nyari nilai ya. Iya, jelas. Tapi apapun alasannya, ini kan satu kontribusi yang positif ya terhadap perkembangan demokrasi kita, dan saya tentu berterima kasih kepada adik-adik ini telah memberikan data-data yang kemarin di seminar itu saya lihat cukup valid, angka-angkanya juga cukup menjanjikan ya, artinya bisa kita terima sebagai sebuah masukan. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, ada enggak dari adik-adik, ada dari Atika lah ya, masukan untuk KPU ini, bagaimana caranya kami ini supaya pertama lebih dikenal ya, angka 24% itu Sangat ya rendah. ya sangat rendah, mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bisalah naik ya, kalau enggak ke 60 ya ke 50. Pertama supaya KPU lebih dikenal, yang kedua bagaimana supaya, rakyat ini masyarakat ini lebih sadar bahwa memilih itu betul-betul hak dia, jadi dia rugi kalau enggak memilih. Nah, kalau orang, dengan pemilu aja dia nggak tahu bagaimana dia mau memilih. Jadi tugas kita sebetulnya bukan hanya sekedar membuat orang tahu tentang kepemiluan, tapi membuat orang, tergerak hatinya di hari H itu untuk datang ke TPS, kemudian dia menyalurkan hak pilihnya, tidak menjadi golput gitu kan. Nah, setelah melakukan penelitian beberapa lama itu tentu Atika dan teman-teman sudah menyelami, memahami bagaimana pemilu dan sudah belajar juga di kelas. Apa sih masukan yang bisa disampaikan kepada KPU supaya ya singkatnya lebih terkenal lah KPU ini, masa nggak ada yang kenal, ya kan? Menurut saya untuk bagaimana KPU ini menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang lebih dikenal, itu tingkatkan lagi sosialisasinya, Pak. Mhm. Apalagi dengan media sosial seperti TikTok yang sangat menjadi, media dengan pengguna terbanyak, Mhm. dengan, tren-tren yang banyak
kita lihat tren-tren itu lebih cepat viralnya di TikTok. Betul. Jadi mungkin KPU bisa bikin akun TikToknya Ya Pak itu masalahnya. mengenai pemilu ini. Saya pernah Ah, disuruh sama Pak Eka, dosen saya itu, iya, iya. dan bikin TikTok atas nama mahasiswa UNP. Nanti kita bicara tentang pemilu di sana, KPU, termasuk KPU dan Oke, Bawaslu kan oke. lumayan membantu literasi politik generasi milenial. Boleh, boleh tuh. Atau Iya, gini aja, biar nanti saya bikinkan TikToknya, tapi talentnya, pengisinya dari adik-adik nah, mahasiswa. iya saya Karena udah kalau saya ditawarin. masuk di TikTok nggak menarik. Jadi kalau anak-anak mahasiswa kan menyampaikan, kalau menyampaikan informasi kepada generasi milenial ke seumuran Atika ini, tentu yang seumuran lebih Nah, pas lebih tahu untuk apa yang ya. bikin mereka tertarik. Kalau saya aja ngoceh-ngoceh nanti apa ini bapak ini nggak jelas. Nah. Jadi itu ide yang menarik, bukan hanya dibuat akun TikToknya, tapi pengisi Isinya, akunnya juga harus sesuai. Jangan dibikin-bikin aja, tapi malah tidak viral ya. iya tidak viral. Oke, Lalu lagi. bagaimana supaya generasi milenial ini tahu bahwa memilih itu adalah hak mereka, bukan Iya, bukan asal-asal memilih saja, dan iya, iya. bagaimana meningkatkan pengetahuannya. Hmm. Menurut saya kalau untuk pengetahuan itu balik lagi ke kesadarannya masing-masing ya Pak. Kan Hmm. kita di sekolah juga udah diajarkan dasar-dasar seperti apa itu KPU, apa itu Hmm. Bawaslu. Salah satunya itu yang melalui pendidikan, Hmm. selain melalui sosialisasi dengan sosial media, yang melalui pendidikan. Di seperti yang dikatakan oleh dosen saya Pak Reno, Hmm. bahwa pendidikan dan partisipasi guru-guru di sekolah itu sangat Betul. penting untuk meningkatkan pengetahuan, apalagi generasi milenial ini dan generasi Z ini untuk Hmm. lebih mengetahui pemilu. Lalu untuk perilaku pemilih di Indonesia kan masih banyak yang memilih itu dimobilisasi, artinya disuruh-suruh milih, Hmm. ikut-ikut misalnya, "Ayo milih, kita pilih kita ke TPS," atau enggak. Iya. Waktu saya pemilihan, waktu di kampus saya pemilihan wakil ketua HIMA dan ketua HIMA itu jangankan untuk memilih presiden, Hmm. kepala daerah, untuk memilih ketua HIMA aja masih males, Pak, gitu teman-teman saya. Iya, iya, iya. Harus, pilihlah, Karena kita masih ke dianggap TPS." nggak penting gitu ya, ngapain Sepele, milih-milih. masih mereka anggap sepele. Hmm. Karena mereka menganggap suara mereka itu, tidak memiliki kontribusi juga, gitu. Mereka menganggap, Hmm. udahlah siapapun yang menang juga Iya, gitu-gitu aja, nggak gitu. ada ngaruhnya gitu ya. Iya, nggak ada ngaruhnya. Sesuai dengan, kan kita juga ada di kuesioner itu, Ya. ada tingkat kepercayaan terhadap pemilu. Apakah, Hmm. menghasilkan, pemimpin yang adil, dan menyebabkan masyarakat yang sejahtera, itu Gimana hasilnya? tidak percaya, Pak. Sebagian besar itu menjawab ragu. Sebagian besar Oh, itu jadi menjawab sebagian ragu. besar masyarakat tidak percaya kalau pemilu Tidak ini akan tingkat menghasilkan, ya, waduh, bahaya akan ini. itu sebagian besar masih menjawab ragu-ragu gitu, Pak. Aduh, aduh, aduh. Iya, ya, ini bahaya ini. Ini tugas berat KPU dan kita semua dan pihak kampus ya, akademisi, Iya, masuk para mahasiswa yang sudah tahu dibanding yang lain tentu juga punya tanggung jawab untuk melakukan edukasi kepada masyarakat ya. Oke, ini sudah hampir 30 menit kita bersama. Saya senang sekali mendapat beberapa informasi penting yang cukup berarti bagi kami para penyelenggara pemilu ini untuk bagaimana masyarakat lebih sadar ya bahwa memilih itu adalah hak yang sangat penting, salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara. Oke, terima kasih Atika. Sudah kurang lebih 30 menit kita berdiskusi. Mudah-mudahan nanti kalau ada informasi berikutnya, tema-tema yang lain yang diriset, jangan lupa dikabari, kita akan bedah lagi di oke. podcast kali ini. Teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.